Kalian mungkin pernah mendengar tentang lingkungan kerja yang tidak sehat dalam industri anime. Mereka sering kerja lembur demi memenuhi jadwal, lalu upah yang diberikan juga tidak sepadan. Apakah sekarang masih begitu? Halo semuanya, bersama Aruru Onigiri di seputar otaku, mari kita bahas. Saking banyaknya anime yang diproduksi setiap musimnya, ada para pekerja di belakangnya yang bersusah payah mewujudkan agar anime tersebut bisa tayang di tanggal yang tepat, agar para penonton yang menunggu tidak kecewa. Dan tentunya ada tuntutan juga dari investor. Beberapa tahun belakangan, berita tentang lingkungan kerja industri anime yang tidak sehat sangat disoroti, seperti jam kerja berlebihan dan upah rendah yang tidak sesuai dengan jam kerja, yang dimana ada beberapa karyawan dari studio tertentu bersuara di media sosial akan tidak sehatnya lingkungan tempat dia bekerja. Karena kicauannya itulah banyak orang mulai mengkritik studio-studio yang tidak memperkerjakan karyawannya dengan layak. Namun di balik kritikan terhadap lingkungan kerja yang tidak sehat, ternyata ada juga orang-orang yang gimana ya bilangnya? Ada orang yang mengatakan kalau kerja lembur dengan upah yang tidak layak itu sepadan demi bisa mengerjakan anime-anime dengan judul terkenal. Ya, terkadang cara seseorang menanggapi suatu hal berbeda tergantung bagaimana latar belakangnya dan bagaimana cara pandangnya. Kenapa sih aku tiba-tiba membahas hal ini? Karena sebelumnya aku sempat baca-baca wawancara Anime News Network dengan anggota Global Anime Challenge atau GAC di Anime Central yang diadakan di Chicago, atau ya itulah namanya. Anggota GAC yang diwawancara adalah Keiichiro Sato, sutradara dari anime Sousou no Frieren dan Bocchi the Rock. Lalu ada Takafumi Nakame, produser dari Your Name. Lalu Kaoru Tanimoto, animator dari The Elusive Samurai, dan Mana Kudo dari Made in Abyss. GSC itu sendiri apa? GSC adalah sebuah proyek yang didukung oleh pemerintah Jepang untuk membina SDM muda agar bisa memberikan etos kerja yang lebih sehat demi masa depan industri anime. Salah satu caranya, para peserta GAC mendapat kesempatan untuk bekerja di studio luar Jepang agar mereka bisa mempelajari cara produksi dan lingkungan kerjanya, dan nanti bisa dibawa dan diadaptasi di studio Jepang. Yang membuatku tertarik dari pembicaraan mereka antara Anime News Network dengan GAC adalah topik yang menyangkut lingkungan kerja industri anime yang tidak sehat. Dari semua pertanyaan dan jawaban yang aku baca, kesimpulannya begini: industri anime masih dipandang memiliki upah yang rendah dan juga jam kerja yang panjang. Pandangan ini masih bertahan sampai sekarang. Walaupun sudah ada beberapa perbaikan, tapi kondisinya masih tidak sebaik industri lainnya yang ada di Jepang. Mereka juga bilang ini bukanlah masalah yang sepele dan tidak bisa diatasi dengan cepat, karena permasalahannya sudah mengakar kuat secara struktural, menjadikannya bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Membuat solusi tergesa-gesa bisa saja menimbulkan efek negatif bagi industri itu sendiri. Kita kesampingkan upah rendahnya. Kenapa para studio anime memiliki jam kerja panjang? Hal ini disebabkan karena mereka kekurangan SDM. Masalah lainnya, studio-studio ini terkadang mengerjakan beberapa proyek secara bersamaan. Ini membuat studio kelebihan beban karena udah kekurangan staff. Mereka malah mengambil proyek secara bersamaan. Mau nggak mau mereka harus menambah jam kerja untuk memenuhi deadline. Beberapa tahun belakangan banyak yang mulai bersuara menyangkut lingkungan kerja yang tidak sehat di beberapa studio anime, dan cuitan mereka mendapat sorotan yang besar sehingga banyak kritikan yang dilayangkan pada studio anime. Karena saking banyak kritik yang ditujukan, mau tidak mau industri tidak bisa mengabaikan suara-suara yang ditujukan pada mereka untuk membuat lingkungan kerja yang lebih sehat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah peningkatan anggaran secara bertahap. Ini sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Banyak studio mulai menstabilkan jadwal produksi dengan cara melakukan kolaborasi antar studio atau merekrut freelancer. Ini untuk mengatasi keterbatasan SDM yang mereka miliki dan juga membagi beban sehingga jam kerja bisa dikurangi. Sekarang itu udah tidak jarang melihat anime yang dikerjakan oleh lebih dari satu studio. Biasanya ada studio pembantu di belakangnya. Freelancer yang diperkerjakan juga memiliki kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Walaupun sudah ada upaya yang dilakukan, seperti yang aku bilang di atas, lingkungan kerja yang tidak sehat di industri anime itu sudah mengakar kuat secara struktural.
Karena adanya perbedaan pandangan, masih ada beberapa studio yang belum mau berubah. Menurut anggota GAC, mereka mengalami kesulitan untuk menyatukan semua kreator karena kurangnya solidaritas para kreator dan perusahaan. Ini memang sudah menjadi sebuah sifat mungkin. Sifat individualis yang memang dimiliki masyarakat Jepang secara menyeluruh, dan sifat ini juga terbawa ke dalam studio dan perusahaan. Ya begitulah, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam industri anime itu sendiri agar bisa menjadi industri yang sehat. GAC juga memperhatikan para calon pekerja yang ingin masuk industri anime agar terlebih dahulu bisa menikmati proses kreatif dari pembuatan anime. Tidak melulu ketika mereka masuk ke industri langsung dituntut untuk membuat desain dan teknik animasi yang kompleks, sehingga mereka tidak sempat merasakan kesenangan dari proses pembuatan anime. Oke, itu aja apa yang aku dapatkan dari pembicaraan Anime News Network dengan anggota GAC. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah memang perlu membuat anime sebanyak-banyaknya agar kalian terus bisa memiliki tontonan setiap musimnya, namun dengan bayaran jam kerja yang panjang dan kualitasnya juga terkadang nggak selalu bagus? Ini mungkin penyebab banyak anime sekarang yang memanfaatkan CGI yang gak kepoles untuk memangkas waktu dan tenaga. Atau kalian memilih kualitas di atas kuantitas. Gak apa-apa dah, animenya jarang-jarang setiap musim, asalkan kualitasnya bagus dan konsisten. Para pekerja juga bisa mendapatkan jam kerja yang sehat dan upahnya juga sesuai. Gimana? Kalau ada kesalahan atau tambahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.